nasihat-nasihat yang membangkitkan semangat kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, untuk mencintai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka majlis yang seperti inilah yang harus kalian hadiri, yang harus kalian banggakan, yang harus selalu ada di dalam hati-hati kalian. Bukan majlis-majlis yang melalaikan kepada Allah, bukan majlis-majlis yang menghilangkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan majlis yang menghilangkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka di dalam pertemuan ini kita bangkitkan lagi kecintaan kita kepada Rasulullah. Kita hidupkan kembali sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Karena apabila sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam hidup di dalam kita bermasyarakat, hidup di dalam rumah tangga kita sunnah Nabi Muhammad, hidup di dalam bernegara sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, maka tidak akan pernah kalian menemukan kesulitan, tidak akan pernah kalian mendapatkan kesulitan sedikit pun karena hidupnya sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka mari kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mutamassiku bi sunnati 'inda fasadi ummati lahu ajru mi'ati syahid. Sebagaimana sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, kata beliau, orang yang berpegang dengan sunnahku di saat rusaknya umatku, kata Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, maka bagi orang tersebut pahala 1000 orang yang syahid. Di saat ini kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, di saat ini kita membahagiakan hati Sayyiduna Muhammad, maka jangan pernah kalian ragu apabila kalian membahagiakan hati Sayyiduna Muhammad, maka kalian akan dibahagiakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalian akan diperlihatkan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tidak akan pernah rugi orang yang membahagiakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti perkumpulan di malam hari ini. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua yang hadir, yang berkumpul di malam hari ini berada di bawah naungan syafaahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pula ini sekaligus juga memperingati haul nenek kami Ubabah Asy-Syarifah Radiyah bintil Habib Alawi As-Saggaf. Beliau adalah sosok yang penyayang, sosok yang memiliki adab perangai budi pekerti yang luhur. Kalau ada tamu, beliau itu selalu mengasih makan. Tidaklah tamu beliau datang kecuali pulang sudah makan. Ini adalah adab yang mana itu juga menjadi contoh bagi kita semua. Dan beliau senang dengan anak yatim. Di setiap kali di 10 Muharram beliau senang sedekah di 10 Muharram, karena salah satu anjuran adalah di 10 Muharram itu untuk memperbanyak sedekah, dan juga kalau bisa mengusap kepala anak yatim dan juga bercelak. Nah, kalau boleh hari-hari pang bercelak boleh aja hari-hari, cuma jangan nang sampai ke bawah ini. Nah itu kena jadi pampir pulang pian. Nah jadi sadang-sadang aja juga namanya lah, mun sajari betipal lah, apalagi alis sincan ditikapakan di apa nih di dahi ini. Nah itu jangan lagi tuh bebinian toh bisi alis sudah nih, maaf lah, bisi alis ditambahi alisnya sincannya bagus lah. Nah jadi jangan, kada usah apa adanya penampilan, apa adanya, cuma jangan juga apa adanya tulah ke masjid. Bila sudah, makanya kalau kita ke majelis maulid, hadirkan, tampilkan adab, tampilkan akhlak. Itu kata Ustadz Wahyu tadi, harus punya adab. Jadi bukan menampilkan pakaian kita, tetapi dianjurkan juga kalau kita mampu, ya perbaiki pakaian. Jangan asal-asalan juga punya pakaian. Mampu tapi pakaiannya Masya Allah buruk, butut dah pulang.
Ini kalau itu enggak juga. Kita cara mensyukuri nikmat Allah tatkala kita punya harta, yaitu dengan membeli pakaian yang bagus, membangun rumah yang bagus. Boleh, bukan sombong. Bagaimana kita mengetahui orang itu sombong? Lihat dari segi amalnya. Baik enggak? Kalau dia memang mensyukuri nikmat Allah Ta'ala, maka dia seimbang. Tatkala dia bangun rumah yang bagus, dia juga memiliki bangunan tempat ibadah yang bagus. Di rumahnya aja yang diperbaiki, yang dibagusin, tapi punya pondok pesantren enggak mau nyumbang. Punya masjid, orang punya ada masjid enggak mau nyumbang ke masjid. Berarti dia bukanlah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia pengen pamer. Lihat ibadahnya. Maka di sini Hubabah Syarifah Radiyah, beliau bukan orang yang kaya, bukan orang yang mampu, bukan seperti orang yang memiliki banyak harta, enggak. Tapi beliau dan juga suami beliau Al-Habib Salim bin Al-Habib Ali As-Sajjaf, beliau ini dua-duanya sama, senang membantu orang. Kalau tidak dua-duanya sama, tidak mungkin. Satunya pemalar, satunya dermawan, tidak rasuk. Bukih saikung, pemalar saikung, sama aja kalau bukih lawan pemalar, kalau biar kita paham lah. Jadi bukih lawan orang dermawan, kawin misalnya, ini kada mau rasuk ini, kada mau awet, biasanya akan terjadi perceraian. Karena apa? Nang saikung hendak bama, saikung kada hakun. Pemabisi duit juga bama. Nah, jadi ini beliau Al-Habib Salim dan juga Hubabah Syarifah Radiyah, beliau ini sama. Kalau ada orang biasanya Al-Habib Salim itu, kalau ada orang yang minta banyu tawar, biasanya kan kita banyu tawar di orang Banjar, dibacakan banyu-banyu doa. Itu kalau dilihat yang kada mampu disuruh hendak memberi, kada sidin terima. Dan sidin senang memberi cucu sidin. Ini takuni Al-Habib Ibrahim lah. Jadi sidin di sempolan itu ada duit. Jadi ada duit. Jadi cucu-cucu ini bila hari Jumat itu dahulu pasar datang, membuka kesempolan di bari ini. Bujuran takuni aja Al-Habib Ibrahim, bukan ulun mengada-ngada. Soalnya ulun minta juga duit. Nah itu jadi minta juga. Lah kada kawa kita kada dibari juga lah. Nah jadi itu dahulu lawan cucu-cucu ini sayang. Nah itu contoh apa? Rasulullah mencontohkan. Rasulullah telah mencontohkan, pernah suatu hari datang Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu wa ardah. Rasulullah dan Rasul ini Sayyidina Hasan wa huwa saghirun. Anak kecil, masih kecil nih Sayyidina Hasan. Masuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat waktu itu. Kemudian Sayyidina Hasan, Rasulullah ini sedang sujud, naik ke atas pundaknya, nih ke belakang. Naik di waktu sujud, maka Rasulullah memperlambat sujud beliau, melamakan sujud beliau, sehingga apa? Sampai turun Sayyidina Hasan. Ini kasih sayang dengan cucu beliau. Al-Husain juga seperti itu. Jadi semuanya, sekalipun misalnya kita tidak punya kitab misalnya, tetapi itu adalah lisanul hal, itu lebih afdal daripada kita berbicara nasihat-nasihat tapi tidak mengamalkan. Maka lisanul hal itu lebih berbekas. Adab itu dengan lisanul hal itu lebih berbekas. Prakteknya kita berbicara mungkin belum tentu praktek. Nah makanya pian kalau bisi cucu bilanya naik baka kudaan, Rasulullah pernah lawan Al-Hasan lawan Al-Husain. Begulat pernah juga Rasulullah ini bergulat. Nah jadi pian bila bisi cucu begulat juga. Tapi punya pian kada kawa ya janganlah. Nah itu Rasulullah contoh yang baik di dalam keluarga. Rasulullah itu apa? Kalau dalam rumah tangga panggilannya panggilan sayang sama istri-istri beliau. Jangan mangio pian aluh kena. Makanya Sayyidatuna Aisyah itu dipanggil ya Humairah. Nah jadi pian kalau bisik bini, meskipun maaf ini misalnya lah kulitnya kada putih, tapi jangan dipanggil yang sayang, kada apa-apa. Panggilan cinta terhadap istri itu dianjurkan supaya menambah rumah tangga itu adem, enak jadinya. Jangan datang ke rumah, mana kopi nih, maaf nih, pintar lah lu ini jangan belum kopi lah. Nah ini masam laki uyuh sudahlah.
Nah, ini jadi apa? Jadi kita semuanya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dijadikan Allah taala sebagai qudwatan lil muslimin. Ja'alahu rabbuhu qudwatan lil muslimin. Allah menjadikan Sayyiduna Muhammad itu sebagai qudwatan, sebagai panutan bagi orang-orang muslim, bagi orang-orang yang beriman. Maka Rasulullah lah panutannya. Jangan menjadikan panutan orang-orang yang mereka tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panutan. Nah, ini cukup sampai di sini ajalah. Kita kada berpanjang-panjang, pian hendak sembahyang Isya, kalau ulun sudahlah. Nah, jadi mudah-mudahan yang singkat karena sudah 1 2 3 lah. Nah, ulun yang terakhir. Jadi ulun ini sebenarnya aturnya ke bagian doa aja lagi lah, ibaratnya itu cukup doa aja sudah tuntung. Nah, kada perlu ceramah lagi, sudah Al Habib Ibrahim tadi sudah berceramah, Al Ustadz Wahyu sudah berceramah. Jadi mudah-mudahan dengan berkat beliau berdua tadi memberikan tausiahnya kepada kita semua yang hadir, kita dapat mengamalkan apa yang beliau berdua sampaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan wajah-wajah yang hadir di sini semuanya penuh dengan cahayanya nanti di hadapan Allah. Disebut nama-nama kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua berada di saf terdepan bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan juga semua para santri Nurus Sa'adah diberikan Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan pesantren ribat yang akan dibangun Sayyidil Habib Ibrahim As-Saggaf dimudahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam pembangunannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua yang hadir di sini bisa memakmurkan tempat-tempat ibadah, di majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis salawat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua yang berkumpul di sini dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya akramal akramin, ya arhamar rahimin, ya mujibas sailin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya mujibas sailin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat Al-Fakir dan juga bermanfaat buat antum semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.